Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulian Robona. Saya kelas 12 mesin 4. Kali ini saya akan membuat PPT atau pelajaran PKK Bengkel. Judul PPT-nya adalah proses perakitan produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu proses perakitan produk, terus ada metode perakitan, terus ada metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen, mulai dari metode cascade, terus metode keseimbangan, metode bongkar pasang. Nah, ada juga metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Salah satunya metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, perakitan dengan pemilihan, kemudian perakitan secara individual. Nah, di sini ada faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Nah, saya akan menjelaskan apa sih proses perakitan produk. Nah, perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Nah, di sini ada metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan secara otomatis. Misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyungkupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Nah, di sini ada metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. Metode yang pertama itu ada metode cascade. Metode cascade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Nah, metode cascade ini banyak digunakan untuk perakitan dengan menggunakan sistem sambungan rifting atau keling. Ya, terus ada metode keseimbangan. Nah, metode keseimbangan itu kita ambil singkatnya saja, seperti spot welding. Nah, spot welding ini biasanya digunakan pada industri mobil, kereta api, terus ada pesawat terbang, terus yang menggunakan bodinya dari bahan-bahan pelat tipis. Nah, selanjutnya ada metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Nah, metode bongkar pasang ini bertujuan diantaranya yang pertama, memudahkan dalam mobilitas atau transportasi. Yang kedua, memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam. Yang ketiga, memudahkan dalam operasional pekerjaan. Yang terakhir ada konstruksi menjadi lebih sederhana. Nah, selanjutnya ada metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Yang pertama itu ada metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Nah, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukar satu sama lain atau interchangeable. Karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Nah, keuntungannya bila kita menggunakan atau komponen telah distandarkan, waktu perakitan komponennya yang lebih cepat, terus dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen sejenis yang ada di pasaran. Nah, kerugiannya kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal. Nah, selanjutnya ada perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Nah,
Yang ini ada perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya. Karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagiannya sebelumnya. Nah, salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Nah, adapun faktor-faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Yang pertama itu ada jenis bahan yang akan dirakit, kemudian ada kekuatan yang dibutuhkan, yang ketiga pemilihan metode penyambungan, yang keempat pemilihan metode penguatan, yang kelima penggunaan alat bantu perakitan, yang keenam toleransi, yang ketujuh bentuk atau tampilan produk, yang kedelapan adalah ergonomis, yang kesembilan finishing. Nah, adapun kegiatan prosedur perakitan, yang pertama ada persiapan, seperti persiapan mungkin materialnya, terus pelaksanaan, yang ketiga penyelesaian. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat saya di PPT kali ini pada mapel PKK Bengkel yang berjudul proses perakitan produk. Mungkin penjelasan saya ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.